Waktu pun berganti begitu dengan cepat. Pagi mulai berganti sore, dan sore pun mulai berganti malam. Dan malam hari itu terasa hawa dingin mulai menusuk ke pori-pori sampai terasa menusuk ke dalam tulang. Suasana malam hari di daerah pedesaan di daerah Bengkulu itu begitu sangat mencekam, dan terlihat seorang lelaki masih berjalan tak tentu arah dan tujuan. Dia merasa kelelahan karena seharian penuh ia bersama istrinya terus-menerus didatangi oleh penagih hutang. Ya, tentu setiap harinya. Penagih hutang itu mulai dari setoran harian, mingguan, bahkan rentenir pun silih berganti datang. Laki-laki itu bernama Wawan. Ia berasal dari daerah Bengkulu, dan ia pun terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saat ini Wawan sudah mempunyai istri dan 1 orang anak. Aktivitas sehari-hari Wawan itu sebagai seorang pekerja serabutan. Terkadang ia bekerja sebagai buruh di daerah kebun kelapa sawit yang ada di daerah Bengkulu. Tatkala Wawan tidak mempunyai job untuk memanen kelapa sawit, maka aktivitas sehari-hari Wawan hanya dihabiskan untuk tiduran saja di rumah, ataupun terkadang Wawan itu memancing di sebuah sungai atau menyetrum mencari ikan yang ada di daerah itu. Wawan pun melangkahkan kakinya ke sebuah gang kecil, melewati sebuah rumah kosong. Dia teringat di belakang rumah itu ada lubang sumur tak terpakai. Wawan pun menaiki pagar tembok pembatas jalan dengan rumah itu. Setelah berhasil melewati tembok setinggi 1,5 meter, Wawan pun berjalan perlahan ke arah lubang sumur. Tuhan, aku lelah menghadapi hidup seperti ini. Banyak sekali hutang-hutang yang harus aku tanggung. Lebih baik aku mati saja, gerutu Wawan sambil menggeser penutup lubang sumur itu. Wawan pun mulai naik ke atas tembok sumur setinggi 0,5 meter. Tetapi tiba-tiba dia ragu lalu turun kembali. Wawan terduduk di samping sumur. Dia kembali meyakinkan hatinya sendiri. Hai Wawan, sudahlah, kamu masuk saja ke dalam sumur itu Wawan. Percuma kamu itu hidup juga. Kamu tidak pernah membahagiakan anak dan istrimu. Sudahlah, kamu mati saja. Biar istrimu itu mendapatkan kebahagiaan bersama orang lain Wawan. Ingat, setelah kamu mati, semua masalahmu akan selesai, dan keluargamu akan lebih bahagia setelah kamu meninggalkan Wawan. Tiba-tiba terdengar sebuah bisikan di dalam hati Wawan yang membuat Wawan kembali ingin melakukan bunuh diri masuk ke dalam sumur itu. Jangan Wawan, jangan. Masih banyak cara untuk melunasi hutang-hutang itu, Wan. Batin Wawan berperang antara bertahan hidup atau mati saja. Wawan pun kembali berdiri. Dia sudah yakin akan mengakhiri hidupnya saja. Dia sudah mengangkat tinggi kakinya, sementara kedua tangan memegang kuat tembok sumur itu. Namun tiba-tiba ada tangan yang memegang pundak Wawan. Hei, apa yang kamu lakukan anak muda? Tanya seseorang kakek-kakek yang berusia sekitar 60 tahun. Wawan pun langsung menghentikan usahanya itu untuk naik ke atas sumur, lalu memutar tubuhnya ke arah suara. Wawan pun kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata orang yang menghentikannya adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai setelan pangsi berwarna hitam dan juga ikat kepala senada. Aku bingung, kek. Aku bingung, jawab Wawan. Kakek itu menarik Tiogar menjauhi sumur. Udah, kamu ndak boleh kayak gitu. Ada masalah apa anak muda? Ceritalah kepada kakek, ucap kakek. Aku terlilit hutang, kek. Pada pinjaman harian, mingguan, banyak lagi kek hutang-hutangku, kek. Emang kamu gak kerja? Ya kerja, kek. Cuman kan aku serabutan, kadang ada kadang enggak, ucap Wawan.
Wawan pun menatap kakek di depannya itu. Wawan bingung bagaimana mungkin kakek itu bisa membantunya. Penampilannya saja biasa-biasa saja, apalagi mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Sudah, kamu tidak perlu bingung, anak muda. Kakek bisa membantumu, namun ada satu syarat yang harus kau penuhi. Males lah kek, pasti tumbal kan, celetuk Wawan yang begitu sangat polos. Kakek itu pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Wawan itu. Bukan anak muda, bukan tumbal. Lalu apa kek? Tanya Wawan yang penuh dengan penasaran. Kakek pun menjawab, gini loh, kakek akan memberikanmu uang sama kamu. Syaratnya setelah hutang-hutang kamu lunas dan hidup kamu berkecukupan, bakar uang yang kakek berikan sama kamu. Kakek itu pun memberikan 1 lembar uang 100.000 dan memberikannya kepada Wawan. Wawan pun menerimanya, tetapi masih dengan raut wajah yang kebingungan. Kek, ini kan sama saja seperti uang biasa, kek. Wawan mengangkat uang itu ke atas karena sedang terang bulan. Wawan pun bisa melihat dengan jelas uang itu. Ya, uang itu ternyata uang asli pemberian dari kakek itu. Kamu akan melihat perbedaannya setelah menyetujui syarat yang tadi kakek sebutkan, ucap kakek itu. Uang itu tidak akan berkurang meski kamu belanjakan setiap hari, tapi malah semakin bertambah. Cukup belanjakan untuk kebutuhan kamu, nanti uang itu akan bertambah sendiri. Nanti kamu akan mengerti setelah kamu belanjakan, celetuk kakek itu yang membuat Wawan sedikit kebingungan lagi. Namun keadaan Wawan yang bingung, dia pun sepakat apa yang telah diberikan kakek itu. Baik kek, aku setuju dengan syarat yang kakek berikan. Selama itu tidak perlu memakai tumbal kek, jawab Wawan. Tapi kamu harus ingat, setelah hutang kamu lunas dan hidupmu berkecukupan, bakar uang itu. Kalau kamu melanggar syarat itu, kamu akan celaka, jawab kakek itu lagi. Baik kek. Wawan pun melihat uang yang dipegang di tangan sebelah kanannya. Dia kaget bukan kepalang. Uang yang tadi dipegang berubah menjadi kertas putih polos. Lalu kakek itu pun pergi meninggalkan Wawan yang masih terpaku di tempatnya. Dia menatap uang itu, lalu terbayang apa saja yang akan dia beli dengan itu. Wawan menaiki pagar dengan semangat. Setelah melewati pagar itu, Wawan baru menyadari sesuatu. Kakek itu datang dari mana dan lewat dari mana. Sedangkan dia yang masih muda sekalipun melewati pagar itu dengan susah payah. Wawan bergidik, ngeri, lalu berlari sekuat tenaga pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Wawan pun mengecek kembali uang yang dia dapat dari kakek misterius itu. Ternyata masih ada. Wawan pun tersenyum lebar. Dia tidak peduli kakek itu siapa. Yang penting baginya sekarang adalah membayar semua hutang-hutangnya. Sesampainya Wawan di rumah, Wawan pun langsung menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialami oleh Wawan. Ya tentu, kejadian itu ketika Wawan di sebuah sumur tua, Wawan itu bertemu dengan seorang kakek. Semua diceritakan oleh Wawan terhadap istrinya yang bernama Anggi. Ya, Anggi ini adalah seorang wanita cantik yang dinikahi oleh Wawan berasal dari tetangga desa. Kurang lebih hampir 3 tahun lamanya setelah menikah dengan Wawan. Mereka berdua dikaruniai 1 orang anak yang seusia masih 1,5 tahun. Namun Wawan belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab alias membahagiakan anak dan istri. Di sini Wawan pun menceritakan bahwa 1 lembar uang kertas yang diberikan oleh kakek ini nantinya akan bertambah sendiri. Ya, di sini Wawan menceritakan dengan harapan istrinya merasa bahagia karena akan kehidupan kedepannya bahagia dan banyak uang. Namun Anggi malah marah kepada Wawan karena menganggap Wawan itu telah salah jalan.
Anggi menganggap Wawan itu telah menjalani sebuah ritual pesugihan dengan seorang kakek. Yang ditakutkan oleh Anggi nantinya ke depan ada suatu tumbal yang diharuskan. Ya, yang ditakutkan Anggi itu salah satu di antara mereka itu mati menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Wawan. Hingga akhirnya Anggi pun merasa sedikit lega setelah dijelaskan oleh Wawan dengan begitu banyak penjelasan-penjelasan yang diutarakan oleh Wawan. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, minggu pun mulai berganti bulan, dan kehidupan Wawan mulai membaik. Saat ini sedikit demi sedikit hutang Wawan dan Anggi pun mulai bisa terbayar. Hingga akhirnya 4 bulan setelah pemberian uang 100.000 yang diberikan oleh kakek, akhirnya semua hutang-hutang Wawan dan Anggi pun lunas. Dan kehidupan Wawan pun mulai membaik kala itu tepat di sekitar 7 bulan setelah pemberian uang itu. Wawan sudah bisa mengumpulkan uang-uang pemberian dari kakek itu. Hingga akhirnya keluarganya itu pun bisa membeli apa yang ia butuhkan, termasuk sepeda motor, sepeda untuk anaknya, dan main-mainan yang sangat dicintai oleh anak-anaknya itu. Namun Wawan itu mengindahkan syarat yang telah diberikan oleh kakek itu. Wawan pun sebenarnya mengingat apa syarat yang harus dilakukan ketika Wawan itu sudah berhasil. Ya, tentu syarat yang diberikan kakek itu ketika Wawan sudah berkecukupan mempunyai harta, maka uang itu harus dibakar dan dimusnahkan. Namun sifat tamak Anggi semakin membara, di mana dia menggebu-gebu ingin memperkaya diri hingga menjadi orang yang kaya raya. Di waktu itu Wawan sudah mengingatkan Anggi untuk membakar uang itu. Dek, kita kan sudah berkecukupan, sudah mempunyai uang, dan insya Allah uang ini sudah cukup. Kita laksanakan syarat yang telah diberikan oleh kakek itu, Dek, ucap Wawan kepada istrinya sembari tidur di ruangan tamu itu. Enggak lah mas, kita masih butuh uang mas. Ini belum seberapa. Kita harus mengumpulkan lebih banyak uang lagi. Toh kakek kan gak mengatakan bahwa nantinya ada tumbal. Kenapa kita takut? Kita gunakan uang itu sebaik-baik mungkin, ucap Anggi yang merayu Wawan agar tidak membakar uang itu. Nggak boleh. Soalnya saya takut, Dek, nantinya terjadi apa-apa. Soalnya kan kakek itu mengutarakan syarat-syarat itu. Selain kita itu harus membakar uang pemberian dari kakek, kita itu harus baik kepada orang, kita harus bersedekah. Sedangkan kita selama diberi kakek dan mempunyai banyak uang, kita nggak pernah sedekah, Dek, ucap Wawan. Enggak mas, nggak apa-apa. Udah, ayo udah nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Semua resiko semuanya akan saya tanggung mas, rayu Anggi kepada Wawan lagi. Dan pada akhirnya Wawan pun menyetujui permintaan dari istrinya. Waktu pun berlalu dengan cepat. 1 tahun lamanya kehidupan Wawan dan Anggi pun berubah menjadi drastis. Ia menjadi orang yang kaya raya di kampungnya. Namun sifat sombong dan tamak Anggi semakin menjadi-jadi. Kehidupan Anggi pun sangat-sangat glamor, bagaikan orang terkaya di muka bumi ini. Hingga akhirnya ketika di waktu malam hari, Wawan pun sedang tidur dengan lelap tepat di jam 3 malam. Wawan pun berada di sebuah lapangan yang sangat luas, di mana lapangan itu tidak ada satupun tumbuhan, hanya terlihat gurun pasir yang sangat luas membentang. Tidak lama kemudian dari ujung lapangan itu terlihat sinar yang sangat menyinari, dan berjalan kaki seorang kakek-kakek menemuinya. Ya, ternyata dia adalah seorang kakek yang telah memberikan uang selembar 100.000 kepada Wawan. Hei anak muda, kamu ndak ingat syarat-syarat yang telah aku berikan kepadamu? Bakar uang itu ketika kamu sudah berkecukupan. Sekarang kamu bisa kehilangan semuanya ketika kamu tidak melaksanakan semua syarat-syarat yang telah aku berikan, ucap kakek itu. Tapi kek, aku sudah berusaha merayu istriku, dan istriku ndak mau, kek. Istriku semakin menjadi-jadi dan menjadi orang yang sangat sombong, kek,
Itu adalah tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga. Kamu tidak boleh kalah dengan istrimu. Semua wewenang ada di tanganmu. Jika kamu mau membakar uang itu, kamu akan selamat. Jika kamu tidak mau tetap kalah dengan istrimu, maka semuanya akan hilang seketika, ucap kakek itu. Dan tidak lama kemudian Wawan pun terbangun. Dimana ketika Wawan terbangun, Wawan pun merasa sangat kebingungan karena di dalam mimpinya benar-benar terasa nyata. Walaupun berada di sebuah padang pasir, tetapi bincangan ataupun obrolan antara Wawan dan kakek itu sebenar-benarnya seperti nyata di kehidupan dunia. Pagi pun tiba. Ketika Wawan dan Anggi itu sedang bersarapan pagi, Wawan pun mengutarakan bahwa tadi malam Wawan itu bermimpi kakek itu untuk membakar uang itu. Lagi dan lagi Anggi itu menolak dengan keras, bahkan mengancam Wawan jika berani membakar uang itu maka perpisahan akan terjadi, alias Anggi itu mengancam meninggalkan Wawan dan istrinya. Akhirnya karena Wawan itu ketakutan ditinggalkan oleh Anggi dan anak-anaknya, yang ditakutkan oleh Wawan itu keluarganya akan berantakan dan anaknya merasa sangat sedih tidak mempunyai keluarga yang sempurna dan utuh. Akhirnya Wawan pun mengikuti perintah dari istrinya. Hari demi hari pun berlalu. Wawan pun setiap harinya merasa cemas dan khawatir. Tentu ketakutan yang sangat luar biasa akan terjadi apa-apa terhadap keluarganya. Namun sebaliknya, Anggi tak menghiraukan ketakutan yang dirasakan oleh Wawan. Anggi benar-benar sudah gelap mata dan benar-benar sifat tamaknya semakin membara. Hingga akhirnya tepat di waktu malam hari, tepat di Desember tahun 1990-an. Ketika Anggi akan beristirahat dan membaringkan tubuhnya itu di ranjang tempat tidur, tiba-tiba Anggi merasakan sakit di bagian kepala. Hingga akhirnya 1 jam lamanya ketika Anggi merasakan sakit di bagian kepala, Anggi pun mengerang-ngerang kesakitan. Karena tepat di jam 11 malam di mana tidak ada tetangga yang melek alias sudah tidur semua. Di saat itulah Wawan merasa bingung dan langsung membawa Anggi ke rumah sakit. Setelah sesampainya di rumah sakit, Anggi pun langsung dirawat inap di rumah sakit itu. Keesokan harinya Anggi dikabarkan oleh dokter itu bahwa Anggi mengidap penyakit di bagian kepala. Hari demi hari pun berlalu, keadaan Anggi semakin memburuk, tidak kunjung membaik, dan kehidupan ekonomi Wawan pun mulai berkurang dan sedikit demi sedikit mulai habis aset yang dimiliki oleh Wawan itu untuk dijual, lalu untuk membayar berobat biaya rumah sakit oleh istrinya itu. Hingga akhirnya Wawan pun tidak mempunyai apa-apa lagi, hanya sebatas rumah yang ia tinggali saat itu. Karena sudah tidak mampu untuk membayar biaya berobat istrinya, akhirnya istrinya pun dibawa pulang oleh Wawan dan dirawat di rumah sendiri oleh Wawan. Kurang lebih hampir 2 bulan lamanya setelah Anggi itu tidak dirawat di rumah sakit, keadaan Anggi benar-benar semakin buruk, di mana rambut-rambut Anggi itu pun mulai rontok satu persatu hingga semua rambut yang ada di kepalanya itu pun rontok dan menjadi kepala gundul. Hingga akhirnya Anggi pun tidak kuat menahan rasa sakit itu, dan pada akhirnya Anggi pun menghembuskan nafas terakhir. Selesai. Ya, inilah salah satu cerita yang disampaikan oleh salah satu teman kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan, di mana di dalam cerita ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya dari kisah kehidupan Wawan sebagai kepala keluarga. Di saat itu benar-benar ya Wawan itu sudah putus asa, dia itu hampir melakukan bunuh diri karena dia itu belum bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan bisa membahagiakan keluarga gitu loh. Nah, di sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa seberat apapun kehidupan, sebanyak apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya.
Jangan sampai kita itu memutuskan segala sesuatu dalam keadaan pikiran dan hati kacau ataupun belum tenang gitu loh, keadaan kacau lah intinya. Itu akan merusak sebuah kehidupan kedepannya yang tidak baik, yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dimanapun berada jika ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman semua yang belum mendukung kami, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, karena dukungan teman-teman itu sangat-sangat berarti bagi kami agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Akhirul qoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.